Ada dua metode yang umumnya digunakan untuk menghitung volume benda putar. Nah, sebenarnya ada metode lain, nanti kalian bisa coba cari-cari ya. Selain dua metode ini, ada metode apa lagi? Karena bisa aja, contoh soalnya bisa aja kayak di bawah ini yang cara-cara menghitung volume benda putar, kecuali kayak gitu ya. Bisa aja model-model soalnya kayak gitu. Nah, untuk di sini yang dibahas adalah mengenai metode cakram dan metode kulit tabung. Nah, untuk metode cakram itu memiliki ciri arah putarannya sesuai dengan batasan integral. Jadi arah putarannya itu sesuai dengan batasan integralnya. Misalkan jika daerahnya diputar terhadap sumbu X, maka batasannya juga pada sumbu X. Seperti yang bisa dilihat di sebelah kiri ini. Misalkan ini ada fungsi Y sama dengan Fx, ada batas A, batas B, dan batas sumbu X. Nah, diputarnya adalah ke sumbu X-nya yang merupakan salah satu batasannya. Kayak gitu. Jadinya ini bisa dihitung dengan metode cakram. Oke. Nih bentuknya kalau kita diputar jadi 3D mungkin bisa dibayangin ya. Jadi bentuknya seperti apa. Kemudian metode satunya lagi adalah metode kulit tabung atau cell method. Ini memiliki ciri arah putarannya berbeda dengan batasan integralnya. Jadi jika daerah diputarnya terhadap sumbu Y, tapi batasannya ada di sumbu X. Ini contohnya adalah yang kanan. Ini misalkan daerahnya ini ya. Ini fungsi Y sama dengan Fx. Ada batas A, batas B, dan sumbu X. Tapi diputarnya ke sumbu Y. Nah, ini adalah metode kulit tabung. Ya, ada metode lainnya, ntar bisa coba dicari tahu ya. Oke, kita akan masuk ke metode cakram terlebih dahulu. Ini metode cakram, kayak gini ya. Misalkan grafiknya ini, ada batas A, B, dan sumbu X. Diputarnya ke sumbu X-nya. Nah, kalau diputar akhirnya membentuk bendanya seperti ini. Nah, kita menghitung berapa sih volumenya ini. Nah, kasus pertama adalah kalau fungsinya seperti ini, Y sama dengan Fx, batasnya adalah A, B, dan sumbu X. Diputarnya adalah, sumbu putarnya adalah X. Putarnya adalah sumbu X. Nah, untuk menghitung ini, maka itu rumus volumenya adalah integral batas yang di kiri, terus batas yang di kanan, V, Y kuadrat. Jadi ininya dikuadratkan. Atau dengan kata lain bisa seperti ini. V itu kan konstanta ya, bisa dikeluarkan. Jadi V integral A sampai B, ini fungsi Fx-nya dikuadratkan. Ingat ini fungsi Fx, ntar berbeda kalau sumbu putarnya adalah Y. Seperti luas ya, ada perbedaan. Oke, ini rumusnya adalah V sama dengan V integral A sampai B Fx kuadrat dx. Oke, ini ada contoh soalnya. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva adalah Y sama dengan X kuadrat plus 1, sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2, diputarnya ke sumbu X. Nah, ini kan salah satu batasnya sumbu X dan diputarnya sumbu X, berarti pakai metode yang pertama ya. Misalkan aja ini grafiknya, ini yang melengkung ini adalah misalkan Y sama dengan X kuadrat plus 1. Ya. Kemudian sumbu batas lainnya adalah sumbu X. Ini batasnya sumbu X, sumbu Y, dan X sama dengan 2. Apa aja X sama dengan 2-nya yang ini? Berarti kan luas yang di ars apa? Yang dibatasi adalah ini ya. Nah, diputarnya ke sumbu X.
Nah, ini kita lihat berarti yang ini batas yang sebelah kirinya ini berapa? Ini kan sumbu Y ya, berarti X itu sama dengan 0 kalau sumbu Y. Kemudian nilai X sama dengan 2, seperti yang udah dikasih tahu di soal. Yang di atas ada grafiknya ini, X kuadrat plus 1. Nah, berarti kan kalau kita masukkan ke sini, P-nya sama dengan Pi 0 sampai 2, fungsi fx-nya X kuadrat plus 1. Dikuadratkan. Oke, sama ya. Nah, kemudian kita kuadratkan dulu yang di dalamnya, jadinya X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1 dx. Nah, ini diintegralkan karena penjumlahan, berarti kita bisa integral masing-masing ya. X pangkat 4 integralnya adalah 1/5 X pangkat 5, 2X kuadrat integralnya adalah 2/3 X pangkat 3, dan 1 integralnya adalah si variabel X. Batasnya 0 sampai 2. Nah, kemudian ini kita masukkan dulu yang 2-nya, 1/5, 2 pangkat 5, plus 2/3, 2 pangkat 3, plus 2, dikurang baru yang dimasukin 0 ya. Kurang 0, kurang 0, kurang 0. Nah, ini hasilnya adalah V 32/5 plus 16/3 plus 2. Nah, biar gampang penjumlahnya kalian bisa ubah bawahnya jadi 15. Oke, jadi didapatlah volumenya untuk ini adalah 13 11/15. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Boleh sambil dicatat.
Yang ini jelas? Oke, kita lanjutkan ya. Ini tadi diputar terhadap sumbu X. Nah, berikutnya yang kita coba lihat yang diputar terhadap sumbu Y-nya. Nah, ini kalau diputar terhadap sumbu Y. Nah, batasnya adalah si D, kemudian C, ada grafik, ini X ya, bukan Y sama dengan, tapi X sama dengan GY, yang berarti nanti kalau kalian masukkan ke rumusnya, kalau soalnya misalkan X sama dengan, kalau misalkan soalnya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 1 gitu ya. Nah, untuk yang diputar ke sumbu Y seperti ini, maka yang dicari adalah GY-nya atau X-nya. Berarti kan harus ubah dulu X-nya sama dengan berapa. Gitu. Kayak misalkan Y sama dengan X kuadrat, maka kalau X-nya berarti sama dengan akar Y ya. Kalau ini berarti Y dikurang 1 akar ya. Kayak gitu. Nah, batasnya yang di bawah itu juga di bawah, yang di atas itu juga di atas. Nah, bedanya cuma di fungsinya adalah GY ya, bukan tadi fx atau gx, tapi GY. Tetap dikuadratkan. P sama dengan integral, P integral C sampai D, G, Y kuadrat, DY. Jadi turunannya diintegralnya terhadap Y. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Oke, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva adalah Y sama dengan X kuadrat, sumbu Y, garis Y sama dengan 2, mengelilingi sumbu Y. Kita gambar dulu, jadi sama kayak luas, kalian harus buat gambarnya dulu ya, biar tahu mana sih yang daerah yang dibatasi oleh ini semua gitu. Nah, ini grafiknya, Y sama dengan X kuadratnya, kemudian ada sumbu Y berarti yang ini, kemudian ada garis Y sama dengan 2, ini. Nah, berarti batasnya adalah ini ya, dari 0,0, ini dan ini. Nah, cuma di sini belum diketahui titik yang ini tuh berapa. Oh, tapi ini udah diketahui Y-nya sama dengan 2. Kita nggak perlu tahu titik X ya, karena kan terhadap sumbu X ya. Jadi kita perlu batasnya ini berapa. Ini adalah Y sama dengan 2. Yang di bawah ini pasti Y sama dengan 0 karena di titik 0,0. Oke. Nah, udah ketahuan batas yang atas ini, batas yang bawah ini, grafiknya juga sudah ada. Berarti kan kita tinggal masukkan saja P sama dengan V integral 0 sampai 2. Fungsinya adalah X. Nah, ini yang harus dicari. Karena ini GY. GY itu berarti kita harus cari X-nya sama dengan berapa. Nah, ini kan Y sama dengan X kuadrat. Nah, maka X-nya sama dengan akar Y. Nah, ini berarti akar Y dikuadratkan DY. Ini ya. Akar Y dikuadratkan tinggal Y ya. Ini kan sama aja kayak Y pangkat setengah dikuadratkan. Kalau pangkat dipangkatkan, maka tinggal dikali aja. Jadi ini sama dengan Y. Nah, ini jadi V integral 0 sampai 2, Y, D, Y. Integral Y terhadap Y ya ini. Berarti kan setengah Y kuadrat. Batasnya 2 sampai 0. Nah, ini kalau dihitung berarti kan kita masukkan yang 2 dulu. Kuadrat dikurang, nah ini udah pasti 0. Jadinya setengah kali 4 dikurang 0. Jadi jawabannya adalah 2.
Oke, yang ini gimana pertanyaan? Boleh sambil dicatat dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, contoh berikutnya adalah mirip luas. Jadi ada grafiknya dua. Jadi mirip waktu itu cara menghitung luas, kita harus lihat grafiknya mana yang, kalau ini terhadap sumbu putar X, kita harus lihat mana yang di atas, mana yang di bawah. Jadi yang di atas dikurangi yang bawah. Nah, volumenya adalah P sama dengan P. Jadi ini mirip kayak yang tadi, cuma bedanya jadi yang di atas kurang yang bawah. Tetap harus dikuadratkan ya. Di fungsi yang di atas, kuadrat dikurang fungsi yang di bawah. Kuadrat dx. Nah, begitu halnya juga yang kalau diputarnya terhadap sumbu Y. Nah, cuma kalau terhadap sumbu Y, dilihatnya adalah mana yang kanan, mana yang kiri. Jadi yang kanan dikurang yang kiri. Batasnya yang C yang bawah, D juga yang atas, kayak gitu ya.
tetap ini kuadrat. Cuma ingat kuadrat sumbu putar Y untuk metode yang ini dicarinya adalah X sama dengan berapanya. Ya. Oke, nah contoh yang tadi, ini ya, hitunglah volume benda putar jika daerah yang dibatasinya adalah kurva Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan 2X, diputar mengelilingi sumbu X. Ya, harus digambar dulu. Nah, nanti udah digambar kan, udah tahu ternyata ini nih daerah yang diapit atau dibatasi oleh semua batasannya. Nah, di area yang dibatasi ini semualah yang kita lihat, mana yang di atas, mana yang bawah. Ternyata yang di atas pada saat area ini adalah 2X yang di atas, yang ini garis. Nah, yang di bawah adalah yang X kuadrat. Nah, tapi kita harus cari tahu dulu, ini kalau digambar udah dikasih tahu, ini titiknya 2,4. Cuma kalau nggak ada gambar, berarti kan harus cari tahu dulu, ini titiknya berapa. Nanti buka yang catatan luas, mirip ya. Jadi, di substitusi aja, ntar dapat koordinat dua-duanya. Nah, misalkan udah dapat ini 0,0, udah pasti yang ini 2,4, maka batasannya kan ini 0, X sama dengan 0, dan ini adalah X sama dengan 2. Tinggal dimasukkan 0 sampai 2, kemudian fungsi yang di atas di saat ini, di daerah ini adalah si 2X dikuadratkan, dikurang X kuadrat dikuadratkan. Nah, ini kalian kuadratkan dulu jadi 4X kuadrat, ini jadi X pangkat 4, nah ini baru diintegralkan. Ini integralnya adalah ini, integralnya adalah ini. Baru dimasukkan 2 dulu, dikurangi, masukkan 0. Dapatlah 32/3 dikurang 32/5. Ini bisa kalian samakan bawahnya 15, maka didapat 64/15 dikali pi. Kayak gitu ya. Sama. Yang tadi juga sebenarnya sama sih dikurang. Ini cuma karena dikuranginya adalah sumbu X, berarti kan 0. Maka jadi cuma ininya aja yang tadi. Oke, boleh yang mau dicatat. Pak, mau nanya. Ya. Oke, silakan. Itu tuh kalau misalnya cara buat bikin grafiknya gimana ya, Pak? Oke, sebenarnya sih kalau manual kalian harus coba-coba gambar kayak misalkan jadi sama dengan X kuadrat ya. Itu kalau manual paling harus satu-satu kalian coba koordinatnya, misalkan pada saat X-nya 0, itu maka dapat masukin ke sini, berarti Y-nya adalah 0, berarti dapat koordinat 0,0 gitu ya. Kemudian pada saat X-nya 1, dimasukin ke rumusnya ini, maka Y-nya juga 1, berarti ini adalah 1,1, kayak gitu ya. Manualnya sih kayak gini sebenarnya. Tapi kalau ntar ujian kalian boleh buka browser, saya nggak tahu ujian bisa buka browser atau enggak. Ini 4 ya. Nah, ini kalau tinggal digambarin. Terus lagi baru yang 2X juga kayak gitu. X 0 berapa, X 1 berapa, ntar dapat. Nah, cuma kalau misalkan ujian kalian boleh buka browser, kalian bisa buka ini aja buat mempercepat gambar grafiknya sebentar.
Oke, buka ini. Kalau boleh buka browser ya, saya nggak tahu. Website ini, desmos.com/kalkulator. Ntar kalian bisa coba-coba dulu buat biar familiar sama gimana sih cara buat grafik di sini. Ini sebenarnya cuma kalian tinggal perlu masukin aja. Tadi itu adalah misalkan Y sama dengan X kuadrat. Kalau X kuadrat berarti pakai tandanya begini. X kuadrat. Nah, itu kan gambarnya, grafiknya udah dapat. Terus satu lagi tadi Y sama dengan 2X. Nah, dari sini telah kelihatan bahwa yang dibatasi oleh dua grafik itu adalah yang di sini. Nah, berarti kan cuma perlu tulis, cari ini titiknya berapa, ini titiknya berapa. Kalau pakai ini sebenarnya udah ketahuan sih, tinggal kalian klik aja. Ini udah ada titiknya, 2,4. Berarti batasnya di sini adalah X-nya 2, ini X-nya 0. Kayak gitu. Untuk ujian, kalau emang bisa buka, ini nggak apa, bantu. Tapi kalau nggak bisa, berarti kayak gitu cara manual. Kalian harus kayak buat beberapa titik, terus kalian sambungin, jadi ntar kelihatan grafiknya itu seperti apa. Ujian utama semester lalu udah pernah belum? Baru 2 semester sih, Pak. Ya, yang semester 1 belum ada ujian utama ya? Belum ada, Belum ada, kemarin US. Kalau di UAS bisa buka-buka browser nggak? Atau dari perangkat lain paling, misalkan dari HP, kalau ada HP. Ini kayaknya bisa deh dari HP. Kayak gitu. Bisa sih Pak harusnya. Soalnya kalau nggak ini ya berarti manual, kalian harus buat titik-titik itu, terus kalian hubungi satu persatu, jadinya kelihatan grafiknya. Gitu. Tapi kalau bisa buka ini ngebantu banget sih, apalagi PG kan butuh cepat sebenarnya. Jangan soalnya banyak. Kalau latihan UI-nya aja 30 ya, 30 soal. Gitu. desmos.com/kalkulator. Ada aplikasinya deh kayaknya kalau di Android. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke metode berikutnya, itu metode cell ya, cell method. Nah, ini silinder, tabung, atau sel ya. Nah, ini diputarnya kayak gini, ini grafiknya, batasnya area ini, tapi diputarnya malah ke sini gitu lah. Nah, ini adalah metode silinder, tabung, atau sel ya. Nah, bedanya pi-nya jadi ada 2-nya di depan, 2pi. Nah, di dalamnya di sini ada, bukan dikuadratkan, tapi ada pengalinya itu. Kalau di sumbu putarnya adalah Y, dikalikannya X ya. Dan ininya adalah Fx. Fx itu yaitu Y sama dengan berapa. Tapi kalau diputarnya sumbu X, di sininya adalah Y, Fy. Fy itu yang X sama dengan berapa. Kayak gitu ya, hati-hati ke balik. Nah, yang pertama, sumbu putarnya adalah Y, batasnya adalah di sini. Nah, maka rumusnya adalah 2pi A sampai B, X, X. Nah, ya, batasnya adalah di sini. Ternyata diputarnya ke sini. Nah, ini 2pi. Contoh soalnya, hitung volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi adalah kurvanya ini, Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2, ini X sama dengan 2, dan sumbu X-nya diputarnya ke sumbu Y.
Berputarnya ke sini. Nah, berputarnya bukan ke sini yang ada batasnya, tapi ke sini. Nah, ini berarti pakai metode tabung atau silinder atau sel ya. Nah, ini udah ada. Batasnya juga sudah terlihat dengan jelas ya. 0 sama 2. Jadi bisa langsung kita masukkan. P sama dengan 2Pi, batasnya dari 0 sampai 2, X. Nah, Fx itu kan tadi Y sama dengan berapa? Berarti ini adalah X kuadrat. X kuadrat. Yang berarti X pangkat 3. Iya. Nah, berarti V sama dengan 2Pi, 0 sampai 2, X pangkat 3 dx. Integral dari X pangkat 3, 1 per 3 tambah 1 ya, jadi 1/4, X pangkat 4, 0 sampai 2. Ini kalau dimasukkan, dapatlah tersisa tinggal 8. Kayak gini ya, metode sel. Oke, ini sudah. Oke, sekarang coba. Nah, ini kira-kira jawabannya apa? Daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, ingat batasnya di sini, tapi diputarnya ke sumbu Y. Nanti kan metode kulit tabung ya, atau silinder atau sel. Nah, jika digunakan metode kulit tabung, maka bentuk integral yang menyatakan volume benda tersebut adalah, ini kira-kira yang mana? Ini rumusnya masih ada. Kira-kira ini yang mana? Oke, yang mana yuk kira-kira? Yang D, Pak. Apa E?
Ya, ini yang oke, ini yang D ya. Ini yang rumusnya kan ini, karena batasnya kan sumbu X tadi ya. Berarti tinggal masukkan aja, ini sudah benar fx-nya segini, ini tinggal masukkan aja. Tapi memang opsinya berarti antara D dan E ya, karena lihat dari dua P-nya. Ini udah pasti bukan. Di antara dua ini. Nah ini kan untuk metode kulit tabung pasti di depannya dikali antara X, Fx, kalau batasnya ini dan ini. Atau kalau diputarnya ke sini berarti batasnya antara ini dan ini. Cuma ini kan diputarnya ke sini. Berarti rumusnya yang X dikali Fx. Maka yang benar adalah V sama dengan 2Pi, 0 sampai 4, X, akar X dx. Gitu ya. Kita bisa coba latihan-latihan ujian utamanya, siapa tahu soalnya sama. Oke, kemudian kalau ini kira-kira berapa? Ini batasnya di sini diputarnya juga di salah satu batas ya, di sini juga. Ini yang pertama tadi, ingat nggak yang pertama tadi apa? Pi integral A sampai B, ininya fx kuadrat ya, fx. Kira-kira jawabannya berapa? Gimana? Ada yang ketemu jawabannya kira-kira yang mana? Masukin aja. Berapa kira-kira? Ini tinggal masukin aja ya, udah bentuknya seperti rumus yang tadi di awal, berarti batasnya 0 dan 4. Fungsinya adalah ini. X dx sama dengan V setengah X kuadrat 0 sampai 4. V berarti setengah 4 kuadrat dikurang 0. ini ya. Pi-nya 4. Ya. 8 deh. Ya, benar ya, V-nya 8. Kayak gitu ya. Ini kalau lihat sekilas di latihan U-nya, kayaknya ada yang cari rumus, ada juga yang sampai hasil akhirnya. Ya, volume benda putar. Batasnya udah ada, diputar ini sumbu X. Batasnya juga ini. Itu
Kalau bisa dicoba-coba ya. Nah, ini mencari rumusnya ada dua nih. Kalian coba bisa gambar pakai grafiknya, pakai Desmos tadi. Kira-kira gimana? Ini juga. Oke. Boleh yang mau di screen capture dulu atau catat? Oke, kita lanjut ya. Oke, berikutnya ada namanya panjang busur. Jadi misalkan ada kurva Y sama dengan Fx, kemudian busurnya itu terletak pada kurva tersebut dengan koordinat si A-nya ini adalah XA, YA, B-nya adalah XB, YB. Nah, berapakah panjang busur ini? Ini bisa menggunakan formula seperti ini. Jadi panjang busurnya SAB sama dengan integral dari titik X-nya si A sampai titik X-nya si B. Akar dari 1 ditambah, nah ini ada daya per dx, berarti si kurva tadi, si fungsinya harus kita turunkan. Nah, hasil turunannya dikuadratkan. Ya, bentuk soalnya seperti ini. Jadi ada panjang busur dari kurvanya ini. Y sama dengan X pangkat 3/2. Batasnya dari 0 sampai 5. Berarti 0 sampai 5-nya sudah tahu. Kita harus cari turunannya. Ini kan Y sama dengan X pangkat 3/2. Nah, cari turunannya, di aksen ya, atau bisa juga ditulis di per dx. Nah, berarti turunan dari X pangkat 3/2 ini. Turunannya, masih ingat? Dari 3/2, pangkatnya kan taruh depan. X 3/2 dikurang 1. 3/2, X pangkat berapa? Setengah. Atau, ya bisa gini. Atau kalau mau tulis akar juga boleh. Jadi ini yang kita tulis ke sini. Berarti integral 0 sampai 5, 1 ditambah 3/2 akar X kuadrat dx. Atau, ya ini ya, ini kita kuadratkan dulu jadinya 9/4 akar X kuadrat jadinya tinggal X aja. Nah, kalian cari integral ini. Nah, ini bisa menggunakan metode substitusi ya. Sehingga hasilnya ini. 8/27 dikali 1 plus 9/4 X pangkat 3/2. Batasnya 0 sampai 5. Masukkan dulu 5, terbaru masukkan, dikurang dimasukkan 0. Dapat lain. Ini panjang busurnya. Gitu ya. Inilah formula panjang busur. Ya, boleh mau dicatat dulu. Tinggal satu materi lagi.
Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Oke, yang ini sebenarnya di latihan ujian utama nggak ada, cuma saya takut keluar aja. Ini juga materinya udah ya, sebelum UTS, slide-nya udah ada. Ini adalah integral tak sebenarnya, atau improper integral. Nah, ini bentuknya kalau si batasnya itu salah satunya tak hingga, atau dua-duanya tak hingga. Nah, cara mengerjakannya kita misalkan si tak hingga itu dengan limit. Jadi ada suatu pakai variabel U menuju tak hingga, nah ini kita ganti U. Nah, selebihnya kita integralkan biasa dulu, setelah selesai integralnya, baru dicari limitnya. Limitnya yang semester lalu ya. Sama, yang di bawah juga kayak gitu. Kalau dua-duanya kita pecah jadi dua. Jadi ini sampai, misalkan sampai 0, ini 0 sampai yang tak hingga berikutnya. Contoh soalnya, misalkan saja bentuknya integral minus tak hingga sampai minus 1 x e min x kuadrat dx. Nah ini kita misalkan dulu, misalkan pakai variabel a gitu ya. A menuju minus tak hingga. Ininya berarti dari A sampai min 1. Xe min x kuadrat dx. Nah ini kita selesaikan. Ini pakai substitusi ya. Misalkan yang di pangkat ininya kita misalkan menjadi U. Maka du per dx-nya, terbuka slide-slide awal ya. Integral yang menggunakan substitusi. Min 2x. Maka dx-nya sama dengan du min 2x. Ini sama dengan limit A menuju minus tak hingga integral A min 1 x pangkat U dx-nya adalah du per min 2x. Ada yang bisa dicoret. Maka tersisanya min tak hingga. Dari A sampai min 1, ini pangkat U du. Nah ini kan rumus bentuk baku ya. Kalau pangkat U atau X, kalau diintegralkan tidak berubah. Sorry, ini ada min 2-nya. Min 2-nya boleh saya pindah keluar ya karena konstanta, jadi min setengah. Atau ntar saya tulis lagi ulang. Ini min 2. Berarti min tak hingga, kita bisa pindahkan keluar, min setengah, integral A sampai min 1, pangkat U. Maka ini sama dengan limit A min tak hingga dikali min setengah. Nah ini integralnya adalah pangkat U juga ya. Batasnya A sampai min 1. Limit A min tak hingga, ini min setengah. Nah ini kita masukkan dulu berarti pangkat min 1. Sorry, ini U-nya kita ubah dulu ya. Kan tadi kita permisalan. U-nya harus diubah dulu, dibalikan dulu. Tadi hasilnya adalah pangkat U juga, du. Nah di sini kita harus balikan dulu ke awalnya. Berarti min setengah, U-nya tadi adalah min x kuadrat. Ini udah diturunkan belum? Sorry, ini kita ulang. Ini hasilnya pangkat U, iya. Batasnya adalah A sampai min 1. Kayak gitu ya. Baru kita masukkan setelah kita balikan U-nya ya. Limit A
min setengah, berarti E pangkat min 1 ya, min 1 kuadrat dikurang E pangkat min A kuadrat. Ini sama dengan limit A sampai min tak hingga min setengah. Ini adalah berarti E pangkat min 1 min E pangkat min A kuadrat. Nah ini bisa kita tulis biar pangkatnya nggak pecahan, kita jadiin, biar pangkatnya nggak minus, kita jadiin pecahan aja. Per E dikurang per E min A kuadrat. Nah udah paling sederhana, maka kita bisa mulai masukkan si nilai limitnya ya. Kalau tak hingga kan kita bisa coba masukkan dulu aja. Limitnya kita masukkan. Min setengah seper E min seper E min tak hingga kuadrat. Nah, ini tak hingga dikuadratkan semakin tak hingga, terus coba E pangkat min tak hingga, sorry ada yang salah nggak? Ini sudah, minnya sudah hilang ya. Nah, kayak gini, karena kita pindahkan ke bawah ya, jadi 1 per E pangkat A kuadrat. Nah, tak hingga dikuadratkan semakin tak hingga ya, kemudian E pangkat tak hingga juga berarti tak hingga juga. 1 per E dikurang 1 per tak hingga. Nah, ingat nggak semester lalu kalau ada 1 per tak hingga hasilnya berapa? Oke, kalau ada 1 per tak hingga ini adalah 0 ya. Maka jawabannya adalah min 1/2 seper E. Atau kalau saya tulis ini jadi min 1/2 E ya. Kayak gitu. Kalaupun di atas juga sama, jadi yang di atas dimisalkan, caranya sama juga. Oke, ini adalah improper ya, yang tadi. Integral tak sebenarnya, improper integral. Kurang lebih itu semua materinya ya. Kalian udah coba-coba aja soal latihan utamanya, ujian utamanya bisa dicoba-coba. Ntar bisa nyoba juga ini, kira-kira sama nggak hasil kalian nyoba ini dengan hasil yang X kuadrat per 2. Ini kalau ntar kalian mau coba-coba, ini hasilnya 1. Oke, begitu ya. Ke sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, sambil saya absen ya, sambil kalau ada yang mau nyatet. Aditya Perdana Sembiring ada? Aditya Perdana Sembiring? Partisipan sih ada. Oke. Airlangga Dewa Pamungkas? Hadir, Pak. Oke. Alif Atila? Hadir, Pak. Oke. Anugrah Bakti Prasisto? Hadir, Pak. Oke. Arya Wahyu Wijaya? Arya Wahyu Wijaya tidak ada. Bintang Mahaputra? Hadir, Pak. Oke. David Matthew? David nggak ada. Dimas Ginanjar?
Dimas Ginanjar tidak ada. Fadli Ardiansyah. Fadli Ardiansyah. Mau di chatting ya. Oke, Fadli hadir. Farah Nawal. Hadir, Pak. Oke. Farhan Rasyad. Hadir Pak. Oke. Ferdian Syah Nugraha. Hadir Pak. Oke. Giats Ibnu Syahid. Giats. Giats Ibnu Syahid ada. Oke. Hauzan Arik Bakri. Ada Pak. Oke. Innocentius. Hadir Pak. Oke. Juan Montoya. Hadir Pak. Oke. Keisha Karisa. Keisha Karisa ada. Loser Sena. Tidak ada. Maula Afif. Hadir Pak. Oke. Muhammad Irgi Catur. Hadir Pak. Oke. Muhammad Isya Kemal. Hadir Pak. Oke. Muhammad Amar. Muhammad Amar ada. Muhammad Fadel. Muhammad Fadel hadir ya. Keisha juga hadir ya. Oke, Muhammad Fadel hadir. Keisha hadir. Terus Muhammad Haikal. Muhammad Haikal Asyam. Muhammad Najwan. Oke. Muhammad Ridho. Hadir Pak. Oke. Muhammad Wahid. Wahid izin, Pak, lagi keluar. Oke. Pak maaf tadi Muhammad Haikal hadir. Dari jaringan saya terus putus. Baik. Muhammad Haikal hadir ya. Iya. Oke. Nur Huda Juantama. Nur Huda Juantama ada. Raul. Rashid Ridho. Hadir Pak. Oke. Rida Dwi. Rida Dwi. Rida Dwi lagi sakit, Pak. Oke ya. Oke. Rifki Darmawan. Hadir Pak. Oke. Rizky Putra Perdana. Hadir Pak. Oke. Subhan Syah Putra. Subhan Syah Putra. Fieri. Hadir Pak. Oke. Filiananda ada ya. Iya, Pak, ada. Zainatul. Zainatul. Hadir Pak. Oke. Rizal Fikri Fahmi ada. Ada Pak. Hadir. Oke. Sultan Aditya. Tidak ada. Ada yang belum dipanggil? Chatting ada. Arya hadir Pak. Subian Syah ada siapa? Arya Pak. Arya. Iya. Subian Syah. Arya Wahyu Wijaya ya. Oke. Ada lagi yang belum dipanggil? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sampai sini dulu. Ini pertemuan terakhir. Terima kasih semuanya. Ini udah 2 semester ya, saya lupa. Terima kasih semuanya. Kalau ada salah-salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Sukses buat ujian utamanya ya.
Terima kasih semuanya. Makasih. Pak.